Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali yang insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan di ayat 285 dan 286 sebagai penutup dari surat Al-Baqarah. Dan sebelum kita masuk pada ayat, kita coba akan ambil materi kaidah. Untuk materi kaidah, kita sampai pada pembahasan tentang huruf. Huruf ada banyak macamnya. Di antara materi huruf yang kita pelajari sebelumnya yaitu huruf jar, huruf yang menjadikan kasroh. Setelahnya juga ada huruf qasam, yaitu yang memiliki makna sumpah, seperti wal asri, demi masa, wal laili, demi malam, dan seterusnya. Setelahnya juga ada pembahasan tentang huruf ataf, kata sambung yang menghubungkan antara isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il, wa, fa, summa, dan seterusnya. Setelahnya juga ada pembahasan tentang huruf nasab. Jika disebut nasab, maka hukum asalnya adalah fathah. Jika disebut nasab, maka dia fathah, yaitu huruf-hurufnya an, lam, idan, kai, hatta. Ini huruf-huruf nasab. Jika ada fi'il mudhari' sebelumnya huruf ataf, maka fi'il mudhari'nya menjadi fathah, harokat akhirnya. Setelahnya juga ada huruf jazm. Apa jazm? Sukun. Ini istilah dalam nahwu. Jika disebut jazm atau majzum, maka dia adalah sukun. Maka jika ada fi'il mudhari' diawali dengan huruf jazm, maka fi'il mudhari'nya menjadi sukun. Kita bisa lihat pada ayatnya di sebelumnya ya. Huruf-huruf jazm kita baca lam, lamma, artinya tidak, belum, bukan. Berikutnya la, artinya jangan. La ada yang artinya jangan dan ada yang artinya tidak. Jika la artinya tidak, maka dia adalah huruf ataf, atau disebut dengan huruf nafiyah. Nafiyah itu artinya pernyataan. Adapun la yang larangan disebut dengan la nahiyah atau nahyun. Kita baca nahyun atau nahiyah. Apa artinya? Larangan. Ada istilah amar ma'ruf, nahi munkar. Apa itu nahi munkar?
melarang, mencegah yang mungkar. Berikutnya adalah in. Jika in apabila masuk pada fi'il mudhari, maka dia menjadikan sukun. Baik, coba kita lihat pada ayat ini. Carilah, Pak. Ini la nafiyah atau la nahiyah. La nafiyah tidak merubah harakat, tidak mensukunkan. Tapi kalau la larangan, maka dia menjadikan sukun, majzum. Contoh kita lihat di sini, kita baca la nufarriqu. Di sini la nafiyah atau nahiyah. La huruf atof atau la huruf jazm. La nufarriqu. La tidak atau jangan. Tidak, berarti apa namanya? Nafiyah atau huruf atof. Artinya tidak. La nufarriqu artinya kami tidak membeda-bedakan. Baik, coba setelahnya kita lihat la lagi mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, di sini la huruf jazm atau atof. Atof. Nafiyah atau nahiyah. Nafiyah, meniadakan, tidak. Sehingga artinya apa? La yukallifullah, Allah tidak membebankan atau memberi beban. Tidak. Baik, coba lihat lagi. La Rabbana la tu'akhid. Kita baca Rabbana la tu'akhid. Nah, di sini la nafiyah atau nahiyah. Nahiyah. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya sukun. La tu'akhid, harakat akhir fi'il mudhari'nya sukun atau berharakat sukun. Berarti lanya la nahiyah, larangan. Kalau sebelumnya tadi la yukallifullahu, fi'il mudhari'nya sukun tidak. Tidak. Berarti apa? Nafiyah. La nufarriqu, fi'il mudhari'nya sukun tidak. Tidak. Berarti la nafiyah. Tapi kalau sukun, lanya apa? Nahiyah. Sehingga artinya la tu'akhid. Nah, terjemahkan. Jangan apa tidak? Artinya jangan atau tidak? Jangan. Rabbana la tu'akhid. Terjemahkan. Wahai Rabb kami, la tu'akhid, jangan engkau siksa kami. Baik.
Berikutnya, Rabbana wala tahmil. Fi'il mudhari'nya sukun atau tidak? Sukun. Berarti la-nya nafiyah atau nahiyah? Nahiyah, larangan. Terjemahkan, la tahmil, jangan engkau bebankan. Beban. Alaina, atas kami, isra, beban berat. Baik. Sehingga la di sini la jazm atau atof? La jazm. Tas. Kalau menjadikan sukun. Terakhir coba, Rabbana wala tuhammil. Baik, la di sini la jazm atau atof? La tuhammil, fi'il mudhari'nya apa? Jazm atau atof? Jazm. Nafiyah atau nahiyah? Nahiyah, larangan. Jadi wala tuhammil, jangan engkau pikulkan. Kalau tahmil, bebankan. Tuhammil, pikulkan. Ya, hampir sama. Baik, kita coba lihat pada contoh. Bahasa Arabnya jangan bersedih, la tahzan. Kalau tidak sedih, la tahzanu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, la tahzani. Kalau tidak bersedih, la tahzanina. Terakhir, la tahzanu, jangan kalian bersedih. Kalau kalian tidak sedih, la tahzanuna. Tambah dikit. Tadi apa? La jazm, jangan menjadikan sukun. Tapi jika fi'ilnya, fi'il mudhari'nya berakhiran dengan ya nun atau waw nun atau alif nun, maka ketika jazm dihapus nunnya. Sekali lagi, jika fi'ilnya fi'il mudhari' yang akhirannya ya nun, waw nun atau alif nun, maka ketika jazm dihapus nunnya. Hukum asalnya sukun. Tapi ketika fi'il mudhari'nya berakhiran dengan alif nun, waw nun, ya nun, maka dihapus nunnya, sehingga menjadi la tahzani, la tahzanu. Kesimpulannya, kalau la nahiyah jazm, hukum asalnya majzum itu dengan sukun. Itu hukum asal. Tapi jika fi'il mudhari'nya berakhiran dengan ya nun atau waw nun atau alif nun, maka ketika jazm dihapus nunnya, sehingga menjadi la tahzani, la tahzanu. Majzumnya dengan apa? Dengan menghapus
Nun. Baik, sementara cukup. Jangan bersedih hati. Setelahnya baru kita akan belajar apa? Kalimat. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Baik. Kita akan ambil ayat. Ayat 285 86. Sepertinya sudah tidak ada garisnya, Insya Allah lancar. Insya Allahnya pendek apa panjang? Insya Allah berarti berat. Kalau insya Allah berarti insya Allah lancar, optimis ya. Baik, kita mulai ayat 285. Amana ar-rasul. Terjemahkan. Rasul beriman. Telah beriman Rasul. Bima, dengan apa yang unzila, diturunkan, ilaihi, kepadanya. Hi kembalikan Rasul. Mir rabbihi, dari Rabbnya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Sekali lagi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan orang-orang beriman. Jadi yang beriman siapa? Rasul dan orang-orang beriman. Kullun, apa kullun? Semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semuanya. Siapa Pak semua ini? Rasul dan orang beriman. Semuanya kan? Semua orang beriman. Kullu amana billah wa malaikatihi, malaikatnya jamak ya. Kalau satu malakun, kalau jamak malaika. Jadi bahasa Indonesia itu udah jamak. Malaikat maut itu banyak berarti. Malaikat Jibril berarti Jibrilnya banyak. Lafaz malaikat itu jamak. Kalau satunya malakun. Cuma bahasa Indonesia malaikat itu udah jamak. Dijamakkan lagi para malaikat. Jamak ini. Sekali lagi, kullun amana billahi wa malaikatihi. Semuanya beriman pada Allah dan malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu, kami tidak. Nah, di sini la nafiyah atau nahiyah? Nafiyah.
Sekali lagi, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan, baina, di antara ahadin, seorang pun, mir rusuli, dari para rasul atau dari rasul-rasulnya. Coba digabung, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, seorang pun di antara para rasul-rasul. Wa qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami taati. Ini kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kalau Yahudi, sami'na wa asayna. Ghufranak, ampunilah kami, atau ghufranak, kami minta ampunan ya Allah. Sekali lagi, ghufranak artinya kami minta ampunanmu ya Allah. Kembali ke siapa? Allah. Kami memohon ampunanmu, atau ampunilah kami. Rabbana, wahai Rabb kami. Di antara doa-doa ghufranak, doa keluar dari WC kan, ghufranak apa artinya? Ampunilah kami, atau kami meminta ampunanmu. Rabbana, wahai Rabb kami. Wa ilaika, hanya kepadamu. Aslinya gini Pak, wal masir ilaika, dan tempat kembali kepadamu. Tapi didahulukan keterangan, memberikan arti pengkhususan, hanya wa ilaika, dan hanya kepadamulah kami kembali, atau tempat kembali. Sempurna coba dari awal. Amanar Rasul, Rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya dan orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul. Dan mereka berkata, siapa nih yang berkata? Orang beriman dan rasul juga kan tadi apa? Rasul dan orang beriman. Dan mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Ghufranak, ampunilah kami wahai Rabb kami, atau kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami. Dan ilaika, hanya kepadamulah kami kembali, atau tempat kembali. Baik, satu ayat dulu Pak. Sebelum kita masuk pada
fadilah, keutamaan dari dua ayat sebagai penutup surat Al-Baqarah ya. Maka coba kita perhatikan, dalam ayat ini disebutkan rukun-rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, takdir yang baik maupun yang buruk, terakhir 6, hari akhir. Pertanyaannya, di ayat ini ada beriman kepada Allah? Ada. Amana billah. Malaikatnya ada? Wa malaikati. Kitabnya ada? Wa kutubihi. Rasulnya ada? Wa rusulihi. Yang kelima dan keenam mana? Takdir dan hari akhir. Kan baru 4 kan? Berarti kurang berapa? 2. Kita sepakat iman itu ada 6 rukun. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, takdir yang baik, yang buruk, dan hari akhir. Baru 4. Mana yang kedua? Yang kelima takdir, yang baik maupun yang buruk, yaitu pada lafaz wa qalu sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat itu dengan takdir Allah. Segala sesuatu yang Allah telah gariskan, yang menimpa ataupun tidak, kita mendengar dan kita patuh. Nah, ini suaranya agak menggema ya, karena kebesaran atau apa ini? Suara mic cukup ya? Enggak apa, kayak ada suara menggema? Enggak ya? Baik. Sehingga apa? Beriman dengan takdir diwakili dengan lafaz wa qalu sami'na wa ata'na, karena kami mendengar dan kami taat karena dengan takdir, atau segala sesuatu yang telah Allah gariskan, baik yang menimpa maupun yang tidak menimpa, sami'na wa ata'na. Yang kelima, rukun kelima. Rukun keenam, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah kami kembali. Kalau kita kembali ke siapa? Allah. Kembali termasuk hari akhir. Dan dalam Quran ada 2 lafaz, dua-duanya kembali, al-masir dan an-nusyur. Dua-dua artinya kembali. Apa bedanya al-masir dan an-nusyur? Kalau dalam ayat ini wa ilaikal masir, karena kita semua itu akan kembali kepada siapa? Allah. Balik kampung ke akhirat. Maka jika dari hidup menuju kematian, lafadznya al-masir. Berarti apa? Sekarang kita hidup. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami hidup sekarang, kelak nanti akan mati, kembali kepadamu. Tapi dari mati menuju hari kebangkitan namanya apa? An-nusyur.
Baik matinya sejenak atau mati beneran. Coba doanya bangun tidur gimana? Doanya bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur atau masir? Kenapa? Hidup lagi. Kalau dari hidup ke mati namanya masir. Tapi kalau dari mati ke hidup an-nusyur. Karena ketika kita tidur ngapain kita? Mati kan? Sebentar. Siapa yang menjamin ketika kita tidur kita bangun lagi? Gak ada kan Pak? Ibu-ibu ketika tidur menjamin gak hidup lagi, tapi masih pasang alarm. Itu namanya optimisme. Berbaik sangka kepada Allah, insya Allah. Di antara perkara yang gaib adalah tentang kematian. Kita nggak tahu apa, di mana kita akan wafat. Apakah di rumah, atau di jalan, atau di kasur, atau di rumah sakit, nggak ada yang tahu. Apakah di kampung halaman, atau di perantauan, tidak ada yang tahu. Tapi yang terpenting husnul khotimah insyaallah. Sehingga apa? Al-Nasir sama An-Nusyur apa bedanya? Dari hidup ke mati menggunakan Nasir. Dari mati ke hidup An-Nusyur. Makanya dalam doa bangun tidur menggunakan An-Nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Misalnya kalau baca Quran wa ilaikan nusyur, artinya apa? Ini hari kebangkitan. Wa ilaikal masir, ini kita mati. Baik kita mati maupun ketika nanti bangkit, kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kembali kepada Allah, maka dat yang paling rahmah, paling sayang itu Allah. Jadi kalau kembali kepada Allah itu gak usah takut seharusnya. Kenapa? Karena dat yang paling rahmah kepada kita siapa? Allah. Siapakah yang lebih sayang? Khalik atau makhluk? Khalik. Kita punya anak, sesayang-sayangnya kita kepada anak terbatas. Benar gak? Bisa gak kita itu mengawasi 24 jam? Nggak bisa. Bisa gak kita ngasih kenikmatan 24 jam? Nggak bisa. Kita hanya bisa beri makan, minum di mulut saja. Untuk masuk ke dalam perut kemudian diolah siapa? Siapa yang menata semuanya? Allah. Maka apa? Jika seseorang memahami bahwasanya apa? Dia kembalinya kepada Allah, maka apa? Allah lebih sayang daripada makhluk. Mungkin kita sayang dengan anak kita, suami kita, istri kita, atau keluarga kita, tapi ingat Allah jauh lebih sayang. Kayak ada suatu kisah ketika Rasulullah SAW sedang selesai dari peperangan, maka di antara yang beliau lihat dengan para sahabat itu ada para tawanan. Di antara para tawanan itu ada seorang ibu-ibu. Setiap kali melihat anak bayi kecil itu langsung apa? Yang menangis. Anak bayi menangis langsung dia mendekapkan dan menyusui. Setiap anak, mau anaknya sendiri, anak yang lain. Maka Rasul mengatakan, wahai para sahabat, lihatlah perbuatan si ibu itu.
Mungkin nggak dia itu punya anak sendiri, itu berani tega melemparnya ke api neraka. Ibu tadi itu nggak punya anak, tapi setiap mendapati anak kecil itu sayangnya luar biasa, langsung disusuinya. Terus mengatakan seandainya dia punya anaknya sendiri, tega gak dia itu melemparnya ke dalam api? Maka para sahabat mengatakan gak mungkin. Jika kepada anaknya orang saja kayak gini, apalagi kepada anak sendiri. Maka Rasul mengatakan Allah arham minal ummi waladiha. Ketahuilah Allah jauh lebih sayang daripada ibu ini terhadap anaknya sendiri. Menunjukkan rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang kita. Maka jika kita menyadari dan sadar dan yakin, jika kembali kita al-masir dan an-nusyur itu kembali kepada Allah. Jika kita orang beriman, seharusnya gembira. Ya, gimana ibu? Gembira apa takut nih? Ibu, al-masir an-nusyur gimana? Sudah siap belum? Siap tidak siap ya? Yang pasti kalau kita yakin dan kita sadar, jika kita kembalinya kepada Allah, baik al-masir maupun an-nusyurnya kepada Allah, maka ingat Allah itu lebih sayang kepada kita daripada makhluk. Jadi kalau orang beriman menyadari akan hakikat ini, itu ya biasa saja. Ya, ada rasa takut wajar sedikit-sedikit lah. Tapi dia harus yakin bahwasanya jika dia al-masirnya, an-nusyurnya kembali kepada Allah, Allah arham minal liwaladiha. Allah jauh lebih sayang daripada kisah tadi seorang ibu terhadap anaknya. Baik. Bentar. Nah, sebelum kita masuk pada tafsir dari ayat 285 ya. Maka ayat ini, dua ayat penutup surat Al-Baqarah memiliki fadhail, memiliki keutamaan. Yang pertama mengenai keutamaan dari dua ayat surat Al-Baqarah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayatain
min akhir suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat dari penutup akhir surat Al-Baqarah. Tadi apa? Tadi dari amanar rasul dan la yukallifullahu nafsan sampai terakhir. Fi lailatin, dalam satu malamnya, kafata, keduanya akan memberikan perlindungan atau kecukupan. Maka jika di setiap malamnya kita membaca 2 ayat dari penutup surat Al-Baqarah, Allah akan berikan perlindungan. Hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Lamma usriya bi Rasulillah alaihi salatu wassalam untuhiya bihi ila sidratil muntaha." Ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, yaitu apa? Kisah Isra Mi'raj adalah kisah yang luar biasa, yang Allah yang mendasari peristiwa Isra Mi'raj adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi apa? Allah memberikan hadiah Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah SAW keadaannya sedih berat, di tahun meninggal 2 orang yang beliau cintai. Pertama adalah istrinya Khadijah, yang kedua pamannya Abdul Muttalib. Yang ketiga, ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif malah dilempar. Maka setelahnya Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari Allah Isra dan Mi'raj. Maka ketika beliau di Isra Mi'rajkan, sampai beliau berhenti di Sidratil Muntaha. Dan Sidratul Muntaha itu di langit keberapa? Wahya fis sama'is sadisah, dia di langit yang ke-6. Langit ada 7. Ada apa? Berhentinya Sidratul Muntaha ketika akan naik ke langit 7 itu pada langit yang ke-6. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi. Padanya di Sidratul Muntaha itu berhentinya semua yang dinaikkan dari bumi. Semua yang akan dinaikkan ke langit dari bumi. Di antaranya kita, ketika orang meninggal itu kan rohnya diambil oleh malaikat, dibawa ke atas langit. Kalau orang beriman, rohnya orang beriman, langit pertama dibukakan, langit kedua dibukakan, langit ketiga dibukakan, sampai ke langit yang ke-7. Kemudian ditulis. Masih apa? Tapi berhentinya di langit berapa? 6. Dicatat namanya di Iliyin, catatan yang tinggi, di langit yang ke-7. Tapi apa? Berhentinya diambil itu di langit ke-6. Itu kalau rohnya orang beriman. Allah mengatakan inna kitabal abrari lafi illiyin. Tapi kalau rohnya orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik, langit pertama pun gak akan dibuka, kecuali jika ada onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Jadi bisa dibukain jika ada onta bisa masuk lubang jarum. Fayuqbal, maka diambil. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbatu minha. Dan juga yang turun dari langit itu berhenti terakhirnya di langit yang ke-6. Jadi yang dari bumi ke langit itu berhentinya di langit 6, kemudian baru diambil. Yang dari atas pun ketika mau turun ke bumi itu berhentinya di langit ke-6. Kemudian beliau mengatakan id yaksha sidrata ma yaksha. Di Sidratul Muntaha itulah Rasulullah SAW diliputi, maksudnya diliputi malaikat Jibril melihat Rasulullah SAW
diperlihatkan malaikat Jibril pada saat Isra Mi'raj, di saat beliau sampai di Sidratil Muntaha di langit yang ke-6. Qala farashu min dahab, maka beliau mengatakan disiapkan kasur terbuat dari emas. Qala, kemudian beliau mengatakan fa'utiya Rasulullah, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, beliau diberi Rasulullah SAW 3 hal. Yang pertama, pada peristiwa Isra Mi'raj, u'tiya as-salawatil khams, beliau Rasulullah SAW diberi syariat salat 5 waktu. Yang kisahnya masyhur apa? Sebelum mendapatkan 5 waktu, mendapatkan 50. Ketika mau turun, ketemu siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada dialog di antara keduanya hingga akhirnya diberi salat 5 waktu. Bagaimana Pak kiranya dikasih 50? Nggak jadi goes, nggak jadi jalan-jalan, nggak masak. Makanya nanti apa? Nanti itu pada ayat yang setelahnya, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta. Pokoknya apa? Umat Nabi Muhammad yang luar biasa. Andai kata umat-umat terdahulu masih hidup Pak, ngiri sama kita. Umat Nabi Muhammad itu paling sempurna, paling mudah, paling segalanya syariatnya. Salat diberikan salat 5 waktu. Wa u'tiya khawatim suratil Baqarah, dan beliau diberi penutup surat Al-Baqarah. Mana? 2 ayat tadi. Dia diberikan penutup surat Al-Baqarah 2 ayat tadi, 285 286. Wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummati syai'an al-muqhimat, dan diberi ampunan kepada siapa dari umatnya yang melakukan dosa besar selama tidak menyekutukan Allah. Dalam artian dosa besar, contohnya Pak, membunuh, itu masih ada harapan mendapatkan ampunan jika dia beriman, selama tidak menyekutukan Allah. Kan luar biasa. Selama dia tidak menyekutukan Allah, mati dalam kekafiran, musyrik, dia masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita, Rasulullah SAW pada saat malam Lailatul Isra Mi'raj diberikan satu kewajiban salat 5 waktu, kemudian penutup surat Al-Baqarah, dan ampunan dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah meskipun melakukan dosa besar. Tapi jangan bilang bahwa itu nggak apa-apa ya dosa besar. Enggak. Cucinya itu loh yang apa? Dicucinya dalam neraka itu yang berat. Hadis ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan, bainama Jibril qa'iman inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Jibril sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a naqibun min fawqi, mendengar suara dari atas, dari langit. Farafa'a ra'sahu, maka beliau mengangkat kepalanya. Faqal, maka Jibril berkata, hada babun minas sama futihal yaum, ini suara pintu dibuka, pintu langit dibuka hari ini. Lam yuftah qat al-illal yawma, yang belum pernah dibuka pintu ini kecuali hari ini. Semenjak penciptaan pertama itu belum pernah dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malak, maka turun darinya para malaikat-malaikat. Faqal, maka Jibril berkata, hada malakun nazala ilal ardi lam yanzil qat illal yawm,
Ini para malaikat turun ke bumi, para malaikat-malaikat yang belum pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, lalu memberikan salam. Waqala, dan para malaikatnya berkata, absyir, bergembiralah wahai Muhammad, binuraini, dengan dua cahaya, uti tahuma, yang engkau diberi keduanya, lam yu'taha nabiyyun qablak, yang belum pernah ada nabi yang diberi sebelum. Apa itu? Dua cahaya yang engkau diberi yang belum ada nabi yang diberi sebelum. Yang pertama, Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah. Yang kedua, Khawatim Suratil Baqarah, penutup surat Al-Baqarah, yaitu tadi 285, 286. Lam taqra'a biharfin minhuma illa mu'titahu, tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya melainkan engkau akan diberinya. Inilah apa? Fadilah dari surat Al-Fatihah dan dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Ini agak panjang. Hadis yang berapa ini? 3 apa 4? 4 ya? Ya. Hadis yang keempat sudah pernah kita baca kemarin. Itu apa? Ketika Allah menurunkan 284, itu kan berat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, itu berat para sahabat. Beratnya apa? Semua itu akan dihisab oleh Allah. Maka mereka itu mengatakan, ya Rasulullah, kita berat. Kalau sholat, puasa, jihad, sedekah kita bisa, tapi ini berat. Maka Rasul mengatakan, katakanlah sami'na wa ata'na. Jangan kalian mengatakan seperti umat sebelum kalian, sami'na wa asayna. Sampai Allah turunkan dua ayat penutup surat Al-Baqarah, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sampai ayat yang terakhir, fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang apa? Ayat ini menegaskan umat ini diberikan yang terbaik. Ketika tidak mampu, diberikan kemudahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, dan seterusnya. Allah mengatakan na'am, semuanya diberikan. Yang terakhir sebagai penutup tafsirnya pertemuan depan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu yang mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban, sesungguhnya Allah menulis satu kitab, qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum penciptaan langit dan bumi, bi alfai amin, 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah telah menulis sebuah kitab selain Quran, Pak. 2000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Anzala minhu ayatain, Allah menurunkan dua ayat darinya, yaitu khatama bihima surat Al-Baqarah, penutup dari surat Al-Baqarah. Jadi apa? Ya, kitab Allah tidak hanya Quran, masih ada yang lainnya. Dan kalimat Allah, firman Allah, kalau ditulis itu apa? Lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, itu habis, nggak akan selesai.
Karena di antara kitab yang Allah tulis dan Allah turunkan 2 ayat, yaitu penutup surat Al-Baqarah, la yuqra'ani fi darin, tidaklah keduanya dibacakan pada suatu rumah, salasata layalin, selama 3 malam, fayaqrabu syaitan, maka syaitan gak akan bisa dekati. Jadi apa? Jika 2 ayat itu dibacakan pada rumah 3 malam berturut-turut, la yaqrabu syaitan, syaitan tidak akan mendekatinya. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Kita baru ambil fadilah dari 2 ayat yang akan kita bahas. InsyaAllah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sehingga apa? Sebelum membahas tafsirnya, kita tahu tentang fadilah dari ayat yang akan kita bahas. Demikian Allah Ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.